Terima kasih masih bersama kami. Kita kembali berdialog bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati, Corporate Communication Head PT Jasa Marga, Bapak Dwi Mawan Heru, dan juga Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Selvi Arifin. Kalau tadi Ibu Adita sudah menyebutkan bahwa salah satu concern di pelabuhan bagaimana pembelian tiket dan juga kantong parkir, dan tentunya ini jadi evaluasi untuk nantinya. Saya ke Bu Selvi. Bu Selvi, bagaimana dengan himbauan agar tadi memang sebaiknya para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta lebih baik tadi beli tiketnya online, tidak numpuk di pelabuhan seperti itu? Oke, baik Mas Juno. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh calon pemudik bahwa di ASDP ini atau di ferry penyeberangan khususnya di Merak Bakauheni Ketapang Gilimanuk sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Ya. Jadi tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kita memang meminta kerjasama dari seluruh pemudik untuk membeli tiket melalui ferryz.com ataupun aplikasi kita Ferryz, ataupun juga dengan mitra resminya ASDP. Kenapa kita merubah tiket kita menjadi online? Karena kami berharap ini bisa benar-benar memprediksi kedatangan pengguna jasa. Karena selama ini tahun-tahun berikut sebelum-sebelumnya itu kita tidak pernah tahu kapan sih pemudik itu akan datang gitu ya. Jadi dengan adanya sistem ini kita bisa memprediksi kapan mereka datang, dan ini juga bisa mendistribusikan beban pelabuhan untuk menerima kendaraan yang masuk gitu loh. Apabila memang semua pemudik ini tertib membeli tiket jauh-jauh hari atau minimal H-1, maka itu kendaraan bisa akan terus mengalir gitu loh. Karena kita kan sistemnya batching ya Mas, kita kan benar-benar di ujung di pinggir air gitu ya, di pinggir laut. Ketika kendaraan datang, dia menunggu, diangkat, dimuat, kemudian nyebrang, berikutnya lagi datang. Jadi itu memang agak sedikit berbeda dengan tempatnya PHN mungkin di Jasa Marga, seperti itu Mas. Oke, jadi memang sudah tidak ada lagi ya Bu ya untuk manual atau offline ya. Jadi memang semua harus online tadi, karena untuk biar kita sama-sama happy, biar tadi tetap aman dan juga bisa nyebrang semuanya dengan selamat. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, kalau kita bicara kebijakan Jasa Marga sendiri, kita tahu ada dan kepolisian, kontraflow, and then one way juga. Sejauh ini Pak, apakah kebijakan ini untuk arus balik cukup efektif? Atau kalau kita lihat kemarin pas arus mudik itu sempat banyak yang komplain, Pak Heru? Ya, baik Mas Yuto. Jadi kalau kita bicara efektivitas, sebenarnya memang ini efektif Mas Yuto. Ya, bahwa arus mudik kemarin 1,7 itu rekor Mas Juno ya, sepatnya jasa arus mudik itu nggak pernah sampai segitu, bahkan itu mengalahkan angka sebelum pandemi di 2019 ya. Dan itu relatif bisa terdeliver dengan baik, terdistribusi dengan baik. Itu adalah perannya adalah peningkatan kapasitas melalui one way. Karena kita bisa bayangkan pada saat volumenya 2 kali lipat, ya sekarang kapasitasnya yang kita misalnya balik kita nambah ya 3 lajur jadi 4 lajur, dari 60 ke 52 itu kita tambah tuh 12 kilo 1 lajur ya, tapi lajur aja cukup. Hitungan kami ini harus kira-kira kalau di Jakarta Cikampek ini ya, untuk menampung 269 itu yang mau pulang tanggal 8 itu ya minimal sekitar 8 atau 9 lajur, maka harus dilakukan kapasitasnya ditambahin melalui one way. One way ini 2 kali lipat Mas. Jadi volumenya datang 2 kali lipat, kapasitasnya juga 2 kali lipat. Nah, memang permasalahannya adalah bagi pengguna jalan yang akan bepergian pada arah sebaliknya. Nah, ini masalahnya. Maka memang sejak awal kami komunikasikan. Bahkan ini pada balik ini ya, kami sejak kemarin sudah mengkomunikasikan bagaimana kalau kita melakukan perjalanan ke arah timur. Misalnya dari Jakarta bergerak ke Bandung, bergerak ke sekarang kan menuju ke arah barat gitu ya. Nah, kami sarankan untuk lewat jalan non-tol, dan kami berikan alternatifnya melalui Bandung tuh ada alternatif. Semarang tuh bisa ada 3 alternatif. Nah, itu bisa di channel-channel media kami ya. Kami berharap pengguna jalan khususnya ya yang bergerak ke arah timur itu bisa memahami dan merencanakan perjalanannya. Khususnya berlaku ke arah barat seperti pada saat arus balik. Karena ini penting sosialisasi tadi ya Pak ya, karena harus diketahui untuk mereka yang mungkin ingin keluar dari Jakarta menuju Bandung. Jadi sosialisasi ini penting sekali untuk jalur alternatif ya. Saya ke Bu Adita. Bu, bicara jalur alternatif atau mungkin ya tadi arteri seperti itu, apa yang dilakukan teman-teman di Kemenhub agar teman-teman yang juga mungkin ingin keluar dari Jakarta tidak terganggu dengan one way tadi di beberapa tanggal dan beberapa jam seperti itu?
Ibu Adita. Ya, maaf Mas, boleh diulang nggak? Ini kebetulan jaringannya Tidak apa-apa Ibu. Ibu, kalau kita bicara sosialisasi Bu terkait jalur alternatif, bagaimana Bu? Ya, ya. Ya, jadi kalau soal jalur alternatif ini memang penting sekali ya untuk disosialisasikan karena kembali lagi kalau masyarakat yang terkena dampak dari one way ini mereka tentu akan mencari opsi yang paling kondusif buat mereka dan kalau tidak ada pemahaman atau informasi mengenai hal ini tentu juga akan menimbulkan selain mereka juga kebingungan itu ya tentu imbasnya akan terjadi kemacetan baru. Jadi saya rasa ini teman-teman dari operator khususnya juga Jasa Marga ini juga sudah melakukan beberapa sosialisasi yang ini tentu masyarakat juga harus proaktif ya. Jadi jangan hanya menunggu untuk mendapatkan informasi tapi proaktif juga mencari informasi itu. Toh sebenarnya semua akun media sosial dari operator itu selalu memberikan update tentang hal-hal terbaru, termasuk tadi ya jalur alternatif di beberapa ruas jalan yang terkena one way. Jadi ini juga perlu kerjasama dari semua pemudik ya untuk proaktif mencari informasi dan operator juga sama, secara proaktif juga memberikan sosialisasinya sehingga terjadi pemahaman dan masyarakat pun punya opsi gitu. Itu yang paling penting menurut kami. Karena yang bergerak ini bukan 1.000-2.000 ya Bu ya. Kita tahu lah kalau angka sebelum prediksi tadi 85 juta. Tapi realnya Bu ketika mudik ini angka yang didapat Kemenhub seperti apa sih Bu? Jumlahnya apakah memang menyentuh tadi mobilitas yang 85 juta ini? Ya, jadi begini, 85,5 juta ini adalah keinginan masyarakat untuk mudik ya. Baik. Jadi memang sesuatu yang sifatnya potensi orang mau mudik. Potensi. Dan yang sekarang kami data, report yang kami terima, ini memang adalah angka-angka dari beberapa simpul transportasi, bandara, pelabuhan, stasiun, dan juga terminal yang memang terdata dan sebagian besar dikelola langsung oleh pusat Kementerian Perhubungan. Beberapa terminal tipe B, tipe C ini ada di daerah, ini memang perlu kerjasama dengan daerah ya untuk mendata lebih spesifik. Nah sehingga ini juga satunya kendaraan yang melakukan perjalanan tidak melalui jalan tol. Ya. Kalau lewat jalan tol, semua data kami dapatkan dari operator ya. Tetapi kalau kemudian jalan arteri, ini memang satu yang tentu kita juga harus meminta kerjasama dari daerah untuk bisa memberikan reportnya. Sehingga angka yang kami untukkan saat ini memang angka realisasi dari operator yang mendata dan dari beberapa simpul transportasi yang dikelola oleh Kemenhub. Nah ini kalau kita lihat untuk Jakarta saja, ini rasanya sudah mendekati hasil survei, Mas. Nah, secara nasional, yang prediksinya 85 juta, memang perlu nanti kita gali lagi data dari daerah. Begitu. Baik, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Karena kita tahu Bu ya, 2 tahun tertahan, jadi potensinya seperti itu. Dan kalau dapat data realnya juga di lapangan, ya memang masih dikalkulasi. Nah, bicara tentang arus balik ini, mungkin satu kunci untuk kita semua ya, untuk para pemudik adalah bersabar ya. Karena kita tahu bahwa di jalanan itu memang yang bergerak bukan tadi yang saya sebutkan 1.000-2.000, tapi banyak sekali. Dan ini kuncinya memang selain bersabar, disiplin, dan juga bagaimana mempersiapkan diri dan juga kendaraan seperti itu. Saya ke Bu Selvi. Bu, kita tahu bahwa di Bakahuni sendiri tidak hanya Bakahuni, ada Panjang ya, Pelabuhan Panjang dan BJB. Apakah ini juga sudah dilakukan sosialisasi agar pemudik tadi bisa mendapatkan jalur alternatif selain tadi Bakahuni untuk menyeberang ke Pulau Jawa? Baik, kalau untuk penyeberangan BBJ dan juga Panjang sebenarnya mungkin lebih tepat menjawab Mbak Adita gitu. Tapi kalau dari kami, karena itu kan memang sebenarnya bukan pelabuhan kami ya Mas, jadi bukan kami yang mengoperasikan. Namun untuk mungkin bisa saya sampaikan adalah untuk penjualan tiketnya masih tetap dengan menggunakan verisi. Jadi kalau saya tidak salah mungkin nanti Mbak Ita bisa menambahkan bahwa memang untuk kedua pelabuhan ini ini akan digunakan apabila memang kepadatan di Bakahuni sudah sangat padat, sehingga nanti ada koordinasi antara tim lapangan dan juga pihak kepolisian yang akan mengarahkan pengguna jasa untuk kedua pelabuhan tersebut. Demikian Mas. Baik, Ibu Adita, berkaitan dengan alternatif pelabuhan ya yang di Lampung ada Panjang dan BJB. Bagaimana Kemenhub memberikan sosialisasi untuk para pemudik yang ingin balik agar tadi punya alternatif lain selain Bakahuni?
Ya, ini tentu perlu sosialisasi luas dan salah satunya ya ini tentu melalui media ya dan bersama MNC ini juga kita harap juga bisa bersama-sama membantu sosialisasi ke masyarakat. Memang betul bahwa pelabuhan-pelabuhan tambahan ini dikelola oleh beberapa pihak ya, termasuk juga ada pelindung juga. Jadi ini tentu nanti kami juga akan minta bantuan juga dari para stakeholders ya, para pemilik pelabuhan, pengelola pelabuhan untuk bisa melakukan sosialisasi. Namun tentu juga dari ASDP sebagai yang nantinya pengelola aplikasi atau platform dari Verizi ini juga bisa memberikan informasi juga di situ. Karena kembali lagi masyarakat biasanya informasi yang terkait dengan tempat keberangkatan itu akan menempel atau jadi satu dengan pembelian tiketnya. Baik. Nah ini kami tentu mohon bantuan dari SDP untuk membantu, meskipun nanti operator yang lain juga tentu harus melakukan sosialisasi itu dan kami dari Kementerian Perhubungan juga akan melakukan sosialisasi. Jadi saya rasa ini kuncinya sih untuk memperlancar khususnya di Bakauheni ya dari menuju ini adalah masyarakat paham mereka harus belinya caranya gimana, beli tiket, mereka harus datang kemana, jam berapa, lalu seperti apa alurnya. Itu sebaiknya disampaikan sejak dari awal. Baik. Kalau saya ke Pak Heru apakah Jasa Marga juga turut andil tadi dalam sosialisasi terkait bagaimana jalur alternatif selain tadi di darat? Oh iya, kami berfokus tentu kepada bidang usaha yang memang kami geluti saat ini ya, jalan tol, dan memang sosialisasi kami positif. Kami bisa diikuti informasinya di semua channel sosial media kami, kemudian juga pengguna jalan juga bisa mendownload mobile applications kami, itu Travoy 0.0. Semua informasi, update, kemudian tips dan sebagainya bisa diketahui di situ. Kami juga menginformasikan di variable message time yang ada di jalan tol kami, di lajur-lajur. Dan pengguna jalan juga bisa kontak call center kami 24 jam di 14080. Nah, info saja Mas Juno. Baik. 14080 ini adalah number call center untuk jalan tol seluruh Indonesia. Jadi meskipun nomor ini dibeli oleh Jasa Marga, tapi kami akan membantu menghubungkan dengan operator-operator jalan tol lain di luar Jasa Marga. Jadi cukup satu info yang di 14080. Baik. Tapi dari luar tadi bagaimana kita lihat insight dari Bapak dan Ibu-ibu bahwa habit juga penting ya untuk para pemudik. Kita tahu bahwa disiplin penggunaan rest area juga sudah ada aturannya 30 menit ya. Kalau juga one way ini juga penting nih Pak Heru. Kalau mau ke rest area kan one way kadang kita masih mikir di sebelah kiri, ternyata ada di sebelah kanan. Jadi habit-habit ini juga harus kita pahami bersama. Ibu Adita, terima kasih Pak Heru, juga Bu Silvi, terima kasih. Sehat-sehat. Maaf sekali ganggu, pasti lagi sibuk. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya lancar. Amin. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now. Mobil sedan yang dikemudikan pemudik asal Surabaya, Jawa Timur ini terbakar di Jalan Raya depan Koramil, Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 4 orang penumpang dan pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri namun mengalami syok berat. Petugas dari PMK Jombang yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran mobil terjadi saat perjalanan mudik dari Lamongan tujuan Kabupaten Kediri. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian kap mobil. Tak lama setelah suara ledakan muncul api dari arah kap mobil. Beruntung seluruh penumpang bergegas keluar dan berhasil menyelamatkan diri. Selain menyebabkan seluruh penumpang mobil syok, peristiwa mobil terbakar ini juga sempat membuat arus lalu lintas macet selama beberapa jam. Truk bermuatan bambu terguling saat melintas di Kampung Citari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk menimpa kendaraan terbuka yang berisi wisatawan asal Bandung yang akan berlibur ke pantai Pelabuhan Ratu. Meski terguling, badan truk tak seluruhnya menimpa mobil pickup, karena truk juga menimpa bagian belakang minibus.
Kecelakaan berawal saat truk bambu dari arah Pelabuhan Ratu tiba-tiba oleng saat berada di tanjakan. Setelah dievakuasi, lalu lintas menuju arah Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya kembali normal setelah sempat macet. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Saya di sini 5 jam nggak maju-maju di depan pompa bensin. 5 jam tunggu, ya. Saya dapat polisi, mereka berpesta pora. Robert Boardman, warga negara Selandia Baru ini kecewa karena selama 5 jam terjebak macet di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Robert terjebak macet di Simpang Gadok. Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi favorit warga untuk berwisata saat libur Lebaran. Rekayasa lalu lintas dilakukan sejak libur Lebaran 2022. Jalur menuju kawasan wisata Puncak Bogor diberlakukan sistem satu arah mulai pukul 7 pagi hingga pukul 13 siang. Dan berikutnya diberlakukan sistem satu arah dari Cianjur ke arah bawah mulai pukul 13 siang. Durasi waktu pemberlakuan sistem satu arah berlangsung antara 2 hingga 4 jam.